Halo netizen, kalian semua luar biasa, istimewa tiada tara. Pertama-tama, Mimin mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah dukung channel Jari Netizen hingga mencapai 100.000 subscriber. Sampai sekarang Mimin masih belum percaya. Semoga kalian selalu terhibur dengan cara Mimin ceritain film buat kalian ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, kalau begitu intronya cuma ini aja dan langsung kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan Cody Banks yang sedang berada di dalam hutan. Tiba-tiba dia dihadang oleh beberapa orang. Sambil membawa bendera, dia kemudian berlari dan menancapkannya. Ternyata Cody dan anak-anak yang lainnya sedang melakukan sebuah simulasi. Cody merupakan anak yang paling dikagumi. Di sini Cody dan yang lainnya dilatih oleh Victor Diaz. Diaz juga adalah kepala tempat perkemahan di situ. Bukannya dipuji, malah Cody dimarahi oleh Diaz dan Diaz mengatakan kalau teman, musuh, semua orang sama saja. Jangan mudah percaya dengan siapapun termasuk dia. Tempat ini adalah pusat pelatihan agen remaja CIA dengan kedok perkemahan musim panas. Semua anak-anak yang ada di situ adalah hasil perekrutan CIA. Di sini mereka akan dilatih dan akan dibekali dengan kemampuan layaknya seorang agen dewasa. Jadi bisa dibilang mereka adalah agen-agen remaja yang terlatih. Saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba peringatan berbunyi dengan kode 42. Kode 42 menunjukkan kalau hari ini adalah hari kunjungan orang tua. Mereka pun segera mengambil posisi masing-masing, menyembunyikan peralatan agen mereka. Bahkan tempat perkemahan itu pun seketika langsung berubah layaknya seperti tempat perkemahan biasa. Para orang tua pun sudah mulai berdatangan, tak terkecuali dengan orang tua Cody dan juga adiknya Alex yang datang berkunjung. Para orang tua akan berada di situ sampai malam karena akan ada penyalaan api unggun. Terlihat Diaz tidak senang dengan kedatangan para orang tua ke situ. Diaz menjelaskan ke para orang tua kalau anak-anak mereka akan baik-baik saja di sini. Lagian, tempat ini adalah tempat perkemahan terbaik di Amerika. Waktu berkunjung orang tua pun selesai dan orang tua Cody juga akan segera pergi. Saat Cody dan yang lainnya sedang tertidur, tiba-tiba mereka terbangun karena kedatangan pasukan CIA ke situ. Kedatangan pasukan CIA ke situ untuk menangkap Diaz, tapi Diaz berhasil menipu Cody dengan mengatakan kalau saat ini mereka sedang melakukan simulasi dan targetnya yaitu Diaz. Jadi mereka harus bisa melindungi Diaz agar bisa kabur dari situ. Dan benar saja, walaupun mereka hanyalah remaja, tapi kemampuan mereka tak bisa dianggap sepele. Berkat Cody dan yang lainnya, Diaz pun berhasil kabur dari situ. Tiba-tiba direktur CIA datang ke situ. Di sini Cody masih belum tahu kalau Diaz adalah musuh dari CIA. Cody berpikir kalau tadi itu adalah simulasi, tapi direktur mengatakan tidak. Direktur CIA menjelaskan kalau di bawah perkemahan itu ada fasilitas gudang rahasia CIA. Cody kaget mendengar hal itu, bahkan dia kaget kalau pintu rahasianya berada di toilet yang rusak. Saat mereka masuk, Cody sangat kaget lagi. Direktur pun menjelaskan kalau 10 bulan lalu Diaz memimpin sebuah program pengendalian pikiran di CIA. Program itu dibuat untuk membantu manusia dalam belajar. Tapi Diaz justru menyalahgunakannya. Karena program ini sangat berbahaya, jadi CIA menghentikan program itu. Diaz berhasil mencuri disk berisi perangkat lunak pengendali pikiran dan dia memiliki rencana jahat yang besar dengan disk itu. Karena Diaz yang kabur gara-gara Cody, jadi Cody berjanji akan menangkap Diaz kembali. Saat di jalan, direktur menjelaskan kalau Cody akan menjalani misi penyamaran yaitu masuk di Akademi Musik. Cody juga akan bergabung dengan Orkes Remaja Internasional di Inggris. Tentu saja, Cody menjadi kaget mendengar hal itu, ditambah lagi dia diminta menjadi pemain klarinet padahal Cody tidak bisa bermain sama sekali. Keesokan paginya, akhirnya Cody sampai juga di Inggris. Cody langsung disambut oleh Derek Bowman. Derek adalah rekan baru dari Cody. Tak hanya itu, Derek adalah orang yang lucu dan ramah. Mereka pun langsung menuju mobil. Dari luar terlihat sih mobilnya adalah mobil klasik, tapi saat di dalam, mobil itu memiliki banyak fitur-fitur canggih. Namanya juga mobil agen rahasia. Dan sang supir bernama Kumar. Saat berada di Kincheria, Derek mengatakan kalau target dari Cody adalah Kenworth, seorang ilmuwan brilian, dan Kenworth juga adalah satu-satunya ilmuwan yang bisa membantu perangkat lunak pengendali pikiran bekerja dengan baik. Pastinya Diaz akan bertemu dengan Kenworth untuk menyempurnakan pengendali pikiran yang dia curi. Kebetulan minggu itu ada pertemuan para pemimpin negara di Inggris dan target dari Kenworth dan Diaz adalah untuk mengendalikan pikiran para pemimpin-pemimpin negara.
Kenworth menikahi Lady Josephine dan saat ini Josephine sedang menjalankan program musik musim panas di sebuah akademi musik. Cody juga telah diatur sebagai siswa musik pertukaran dari Amerika dan Cody akan tinggal bersama 11 anak musik jenius internasional di rumah mewah milik Kenworth dan Josephine. Cody menjadi bingung karena dia tidak bisa bermain musik sama sekali, tapi Derek membawa Cody ke suatu tempat. Di sini, Cody bertemu dengan Neville, seorang agen yang bekerja untuk CIA juga. Neville akan memberikan Cody beberapa barang yang akan Cody gunakan nantinya. Salah satunya adalah Mentos yang bisa menjadi bahan peledak. Tinggal dijilat, tempelkan, dan boom! Dan masih banyak peralatan canggih lainnya. Dan satu yang jangan sampai ketinggalan adalah klarinet, sebagai alat musik yang menjadi keahlian Cody nantinya. Cody pun sampai di rumah Kenworth dan Josephine, dan dia langsung disambut langsung oleh Josephine dan pembantunya yang bernama Trival. Saat berada di situ, Cody sempat berkenalan dengan Kenworth juga. Cody langsung dibawa untuk berkenalan dengan anak-anak musik lainnya. Mereka adalah anak-anak yang berasal dari berbagai negara dan terkumpul menjadi satu grup orkestra. Ada seorang anak bernama Emily langsung menyapa Cody. Saat Emily menawarkan Mentos untuk Cody dan memakannya, Cody langsung dengan cepat mengambil Mentos itu dari mulut Emily dan berlari ke jendela untuk membuangnya. Tapi ternyata itu bukan Mentos Cody yang dimakan Emily. Semua anak yang melihat Cody langsung menertawakannya. Waktu makan pun tiba, mereka semua telah berkumpul di meja makan. Josephine mengatakan kalau hari Sabtu ini akan ada pertemuan internasional di Buckingham. Dan grup orkestra mereka akan bermain di acara tersebut. Cody kemudian dikejutkan dengan kemunculan Derek yang menjadi koki sewaan di rumah itu. Tiba-tiba HP Kenworth berbunyi. Cody menjadi curiga kalau yang menelpon Kenworth adalah Diaz dan dia berpikir kalau dia sedang berada di rumah itu juga. Cody langsung bergegas ke kamarnya untuk mempersiapkan alat yang akan dia gunakan dan Cody pun mulai beraksi. Cody akhirnya berhasil menemukan di mana Kenworth dan Diaz berada. Melalui cerobong asap, Cody mulai masuk ke dalam dan mulai merekam apa yang terjadi di situ. Kedatangan Diaz ke situ untuk melihat progres pengendali pikiran yang dibuat oleh Kenworth. Kenworth pun memanggil anjingnya dan kerennya, sang anjing bisa menuangkan minuman ke dalam gelas. Tak hanya itu, sang anjing juga bisa bermain piano. Dan tentu saja semua yang dilakukan oleh sang anjing karena dikendalikan oleh Kenworth. Dia sangat kagum melihat perkembangan pengendali pikiran yang dikerjakan Kenworth. Diaz kemudian memberikan disk yang dia curi dari CIA sebelumnya untuk penyempurnaan program pengendali pikiran yang dibuat Kenworth. Saat malam, Cody bertemu dengan Derek dan mengatakan apa yang dia lihat tadi. Keesokan paginya, Cody dan yang lainnya berangkat ke akademi musik mereka. Saat Cody sementara makan siang, tiba-tiba Derek menelponnya dan meminta bersiap jam 1 karena mereka akan beraksi. Jam 1 pun tiba dan Cody langsung dijemput oleh Derek dan Kumar. Tugas mereka kali ini yaitu menuju laboratorium milik Kenworth. Berkat kelihayan Derek dalam mengalihkan perhatian, Cody pun berhasil masuk ke dalam gedung itu. Dan Derek kembali ke dalam mobil untuk memandu Cody menuju lab milik Kenworth. Cody pun berhasil sampai di lab Kenworth. Cody melihat kedatangan Kenworth dan Diaz ke situ. Di situ juga ada Dr. Santiago yang akan menanamkan microchip ke gigi orang yang akan mereka kendalikan nantinya. Saat microchip itu ditanam di gigi, maka orang tersebut akan sangat dengan mudah dikendalikan. Tak sengaja Cody menyentuh pagar di situ dan menyebabkan alarm berbunyi. Dengan cepat pun Cody berusaha keluar dari situ dan benar saja Cody berhasil keluar dan dijemput oleh Derek dan Kumar. Di sisi lain, saat Kenworth dan Diaz melihat kamera pengintai, Kenworth menjadi kaget saat melihat Cody, anak yang baru saja bergabung dengan orkestra istrinya. Ternyata Cody adalah seorang agen CIA dan tentu saja dia sudah pasti tahu dengan Cody. Cody kembali bergegas masuk ke dalam kelas. Sebelum masuk kelas, Cody membuang klarinet miliknya sehingga saat di kelas, Cody ingin beralasan kalau klarinet miliknya tertinggal. Tapi rencana Cody tidak berhasil karena salah satu temannya tiba-tiba membawakan kembali klarinet yang dibuang Cody tadi. Semua pun kembali latihan dengan alat musik masing-masing. Tapi tiba-tiba Josephine dan beberapa pengurus akademi datang ke situ dan ingin mendengarkan langsung permainan solo klarinet dari Cody. Cody diminta untuk memainkan sebuah lagu.
Berpikir sepertinya dia akan ketahuan tidak bisa main klarinet sama sekali, tapi saat Cody mulai meniup klarinetnya, tiba-tiba klarinetnya mulai bermain dengan sendirinya. Semua yang melihat pun menjadi terpukau dengan permainan klarinet Cody. Saat Cody sementara bermain, anak-anak yang lainnya pun mulai mengikuti. Bel berbunyi dan mereka akan pulang, tapi Cody tak sengaja melihat Diaz. Cody beralasan ke Emily kalau dia akan ke tempat neneknya dulu dan nanti dia akan menyusul pulang sendiri. Cody menghubungi Derek dan mengatakan kalau di situ ada Diaz. Saat Diaz melihat Cody, Cody langsung berlari dari situ. Diaz mulai menembak ke arah Cody dan kejar-kejaran pun terus terjadi di antara Cody dan Diaz. Tak lupa juga Derek yang ikut mengejar. Derek berhasil menyusul Cody, tapi Diaz juga berhasil menyusul mereka dan mulai menembak ke arah mereka. Cody berhasil membuat Diaz menjatuhkan senjatanya dan mulai terjadi perkelahian di antara mereka. Cody hampir terjatuh, tapi beruntung dia berhasil berpegangan di sebuah rantai sehingga ia bisa berhasil kabur dari situ. Tapi saat dia akan kabur, ternyata para polisi sudah menunggunya di luar. Cody akhirnya dibawa ke kantor kepolisian Inggris. Cody kaget karena di situ dia bertemu dengan Emily yang ternyata merupakan seorang agen juga. Emily mempunyai misi yang sama dengan Cody, yaitu mengusut proyek pengendali pikiran yang dibuat oleh Kenworth dan Diaz. Emily kemudian mengajak Cody berkeliling dengan menggunakan beca Inggris. Emily meninggalkan Cody sendirian sementara dia akan membelikan minuman untuk mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Cody dan menyemprotkan sesuatu ke wajah Cody sehingga Cody menjadi pingsan. Saat Emily kembali, dia kaget karena Cody sudah tidak ada. Ternyata yang menculik Cody adalah Diaz dan Kenworth. Saat Cody terbangun, dia kaget karena dia tak bisa bergerak dan sebentar lagi microchip pengendali pikiran akan dipasangkan ke giginya. Keesokan paginya, Cody kembali terbangun. Tapi kali ini dia sudah berada di kamar. Di sisi lain, Kenworth dan yang lainnya mulai mengendalikan pikiran Cody. Mereka membuat Cody menelpon direktur CIA dan membuat janji untuk bertemu 1 jam lagi. Tak hanya itu, keanehan pun mulai terjadi di mana tubuh Cody tak bisa dia kendalikan lagi dan mulai bergerak sendiri. Cody dan direktur CIA pun bertemu di sebuah bus. Ternyata di dalam bus itu Kenworth dan yang lainnya sudah menunggu. Mereka berhasil membuat sang direktur menjadi pingsan dan mulai memasangkan microchip pengendali pikiran. Dari bus yang berbeda, Emily telah mengikuti Cody dan dengan menggunakan kacamata yang canggih, Emily melihat kalau Cody telah dikendalikan oleh Kenworth dan yang lainnya. Dan saat ini mereka sementara memasang microchip pengendali pikiran ke sang direktur CIA. Scene kemudian berpindah di mana Cody yang kembali masuk ke mobil bersama Derek. Emily tiba-tiba datang kemudian mengatakan kalau Cody sementara dikendalikan. Awalnya Derek tidak percaya hingga sampai Emily menunjukkan sebuah video. Sontak saja Derek langsung menyikut Cody hingga pingsan dan mereka pun mulai mencari cara untuk mencabut microchipnya. Beruntungnya ada Mentos peledak. Hanya dengan sepotong kecil Mentos peledak, mereka pun berhasil meledakkan microchip pengendali pikiran di gigi Cody. Saat tersadar, Cody tiba-tiba mengingat kalau sebentar lagi akan ada pertemuan para pemimpin negara dan tentu saja Diaz dan Kenworth akan melanjutkan aksi mereka di situ. Karena direktur CIA sudah berhasil dikendalikan, jadi kali ini Cody tak punya bantuan lagi. Cody, Derek, dan Emily sudah berada di tempat pertemuan para pemimpin negara karena kebetulan grup orkestra mereka akan mengambil acara di situ juga. Di sisi lain, Dr. Santiago sudah bersiap-siap untuk mengendalikan beberapa pemimpin negara yang mereka telah berhasil pasangkan microchip pengendali pikiran. Beberapa pemimpin negara pun mulai bertingkah aneh dan membuat kekacauan. Saat Cody berada di ruang tunggu bersama anak-anak yang lainnya, Cody mengatakan kalau dia adalah seorang agen. Tapi justru semua anak-anak di situ menertawakan Cody. And I'm Spider-Man. And I'm Lara Croft. And I'm He-Man. Salah satu anak mulai mendekat dan mengejek Cody dan tak berapa lama anak itu langsung... Anak-anak lain yang melihat pun menjadi percaya kalau Cody adalah agen rahasia. Cody meminta agar mereka terus bermain orkestra saat tampil nanti dan jangan berhenti. Saat acara sudah dimulai, Cody dan yang lainnya mulai mencari Presiden Amerika yang tiba-tiba menghilang. Derek berhasil sampai di ruangan tempat pengendali pikiran di mana ada Diaz dan Dr. Santiago di situ. Tiba-tiba muncul Kenworth, kemudian menyemprotkan sesuatu ke wajah Derek hingga pingsan. Diaz dan Dr. Santiago pun segera memasangkan microchip ke Derek.
Setelah sadar, Derek tak sengaja bertemu dengan Cody. Tapi karena telah dipasangi pengendali pikiran, Derek mulai menyerang Cody. Tiba-tiba Emily sampai di ruangan tempat Dr. Santiago mengendalikan pikiran Derek dan mulai terjadi perkelahian di antara Emily dan Dr. Santiago. Emily berhasil merebut alat kontrol pengendali pikiran dan membuat Derek kembali normal. Emily pun mengikat Dr. Santiago dan mulai membangunkan Presiden Amerika yang pingsan. Di saat Cody dan Derek sementara berjalan, tiba-tiba muncul Direktur CIA dan tanpa basa-basi lagi, mereka langsung memukul Direktur hingga pingsan. Diaz yang kembali ke ruangan tiba-tiba kaget karena Santiago yang terikat dan juga Presiden Amerika yang sudah tidak ada di situ. Diaz kembali mengambil CD proyek pengendali pikiran yang disimpan Santiago dan dia akan bersiap-siap pergi dari situ. Di sisi lain, di ruang makan, para orkestra remaja telah menyelesaikan satu lagu dan membuat semua yang berada di situ bertepuk tangan. Saat para pemimpin negara sudah akan pergi dari situ, tiba-tiba mereka teringat pesan dari Cody dan Emily sebelumnya. Mereka pun mulai beraksi kembali. Di sisi lain, saat Diaz yang mencoba kabur, tiba-tiba dia dihadang oleh Cody dan kembali terjadi pertarungan di antara mereka. Mereka bertarung di tempat di mana terdapat barang-barang berharga Ratu Inggris. Kenworth mulai merasa ada yang aneh. Dia pun segera pergi dari situ, tapi justru dia dijatuhkan oleh Trival. Sedangkan di dalam ruangan, para pemimpin negara mulai berjoget karena terbawa suasana dengan penampilan para orkestra remaja yang keren parah. Derek dan Emily pun berhasil ke tempat Cody dan kini mereka berhasil membuat Diaz menjadi pingsan. Ternyata Trival walaupun sudah tua, dia adalah seorang agen pendamping dari Emily. Terlihat Kenworth, Diaz, dan Dr. Santiago yang akhirnya ditangkap. Direktur CIA pun datang ke situ dan mengucapkan selamat ke Cody karena misinya telah berhasil. Tapi Cody menjawab kalau dia mendapatkan bantuan dari teman-teman grup orkestranya juga. Emily kemudian mengucapkan terima kasih banyak ke Cody karena misinya juga berhasil berkat Cody. Karena keberhasilan Cody tak terlepas dari bantuan Derek juga, maka Direktur CIA memindahkan Derek ke Amerika untuk mengelola tempat perkemahan musim panas CIA. Di akhir film menunjukkan Cody bersama keluarganya akan pulang dan Cody akan kembali lagi ke perkemahan musim panas itu saat libur. Dan film Agent Cody Banks 2 pun selesai. Bagaimana aksi Cody kali ini? Keren kan? Silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mimin cukupkan film kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah dukung Mimin sampai saat ini. Dadah!